di sini akan menjelaskan mengenai materi bab ke-12 yaitu pengantar pasar modal. Sebelum itu kita kenalan dulu nih, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Diva Felicia dan perkenalkan saya Aisyah Karlita. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Fatimah. Perkenalkan, nama saya Faradila. materi-materi yang akan kami jelaskan mengenai bab ke-12 ini. Yang pertama ada pengertian dan fungsi pasar modal, yang kedua ada penggolongan pasar, yang ketiga ada perkembangan penunjang pasar modal, yang keempat ada lembaga penunjang pasar modal, yang kelima ada proses go public, yang keenam ada pelaku pasar modal, yang ketujuh ada instrumen investasi, dan yang terakhir ada strategi investasi. Apa sih itu pasar modal? Jadi pasar modal menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548 Tahun 1990, pasar modal yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan juga lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Sedangkan dalam arti sempit, pasar modal yaitu suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek. Kemudian ada fungsi pasar modal. Jadi yang pertama yaitu sebagai penghimpun dana. Jika perusahaan ingin menggalang dana yang jumlahnya relatif besar, maka akan terhambat di fungsi perbankan. Oleh karena itu, pasar modal ini bisa menjadi penggalang dana bagi perusahaan sesuai dengan jumlahnya yang diinginkan dan juga tanpa adanya batasan. Yang kedua ada fungsi pemerataan pendapatan. Dengan adanya go public ini atau pasar modal ini, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki saham perusahaan tersebut sehingga nantinya keuntungan yang didapat juga bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu ada sebagai pendorong investasi. Jadi semakin baik pasar modal, maka semakin banyak investor yang akan berinvestasi ke pasar modal Indonesia melalui pembelian surat berharga di pasar modal tersebut. Kemudian ada sarana investasi. Dengan adanya surat berharga yang dijual belikan di pasar modal ini, artinya investasi di pasar modal ini lebih fleksibel karena setiap investor bisa dengan mudah memindahkan dananya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Kita masuk ke perkembangan pasar modal di Indonesia. Pertama di tahun 1912, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912, pasar modal di Indonesia resmi berdiri, tetapi tak lama kemudian pasar modal terpaksa dihentikan karena pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kemudian di tahun 1951, pasar modal aktif kembali dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 tentang pasar modal, dan sekarang undang-undang ini ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Kemudian di tahun 1958, praktis bursa tidak berfungsi lagi karena saat itu kabinetnya menganut sistem terpimpin dan juga mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Kemudian di tahun 1977, bursa resmi dibuka kembali ditandai dengan masuknya PT Semen Cibinong ke bursa. Kemudian di tahun 1987 dan juga sampai dengan 1988, untuk mendorong agar pasar modal lebih bergairah atau lebih maju, pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan, yaitu paket kebijaksanaan Desember tahun 1987 dan juga paket kebijaksanaan Oktober tahun 1988. Sehingga pada tahun 1990, tepatnya pada akhir tahun 1990, perusahaan yang go public meningkat menjadi 98 perusahaan dengan akumulasi dana mencapai 6.291,5 miliar. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggolongan pasar. Apa sih penggolongan pasar itu? Ialah penjualan saham yang dilakukan oleh perusahaan yang go public kepada masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai jenis cara sesuai dengan jenis pasar dan sekuritas lainnya yang akan dijual. Lalu jenis-jenis pasar tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada satu adalah pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder, dan ketiga adalah bursa paralel. Apa sih pasar perdana itu? Pasar perdana ialah
di mana emiten atau pihak yang membutuhkan dana melakukan penawaran pertama kepada investor dalam kurun waktu tertentu yang sebelumnya akhirnya ditawarkan oleh secondary market saat periode penawaran awal yang sudah selesai. Lalu yang kedua adalah pasar sekunder. Apa sih itu? Yaitu kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek akan diperjualbelikan. Lalu pasar sekunder ini memberikan kesempatan kepada para investor untuk memberikan atau membeli atau menjual efek-efek yang tercatat dalam bursa efek setelah pelaksanaan penawaran pada pasar perdana. Yang terakhir ada bursa paralel, di mana pelengkap bursa efek yang ada bagi perusahaan menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa yang dapat dilakukan melalui bursa paralel ya. Lalu bursa paralel ini diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau yang bisa disebut dengan PPUE. Dan selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. Pasar modal sendiri adalah sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu iklim investasi yang baik. Untuk berlakunya pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan yang baik harus ada instansi yang mengatur seperti lembaga penunjang pasar modal ini. Nah, lembaga penunjang pasar modal ini mempunyai peran yang sangat besar bagi strategis dalam rangka mendorong kegiatan pasar modal, seperti mempertemukan penjual dan pembeli efek, lalu ada mempertemukan emiten kepada pembeli modal, lalu membantu emiten mempersiapkan proses go public lainnya. Lalu lembaga penunjang pasar modal ini dipisah menjadi 3 bagian, yaitu ada 1 penunjang di pasar perdana, 2 penunjang di pasar sekunder, lalu yang terakhir ada lembaga penunjang penerbitan obligasi. Yang pertama adalah lembaga penunjang pasar perdana. Apa sih lembaga penunjang pasar perdana ini? Lembaga penunjang pasar perdana ini yang nantinya akan membantu perusahaan yang akan go public untuk menawarkan sahamnya yang dijual langsung kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini meliputi seperti penjamin emisi atau underwriter, lalu akuntan publik, lalu konsultan hukum, notaris, serta agen penjualan dan perusahaan penilai. Lalu untuk lembaga penunjang di pasar sekunder adalah jual beli efek yang terjadi di bursa, sehingga lembaga-lembaga penunjang di pasar sekunder lebih banyak untuk membantu memperlancar perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga penunjang di pasar sekunder ini meliputi pedagang efek, lalu ada perantara perdagangan efek atau broker, perusahaan efek, dan biro administrasi efek. Lalu yang terakhir ada lembaga penunjang penerbitan obligasi, di mana penerbitan ini dilakukan oleh emiten selain saham adalah obligasi, yakni surat hutang berjangka panjang dengan nilai-nilai nominal tertentu dan setiap tahun membayarkan bunganya. Untuk mengeluarkan obligasi, lembaga-lembaga yang terlibat adalah seperti wali amanat atau truste, lalu ada penanggung atau guarantor, dan yang terakhir ada agen pembayaran. Tentang proses go public. Jadi untuk menjual saham di pasar modal atau bursa efek, itu perusahaan harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini adalah langkah awal yang perlu ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua ada setelah persiapan di tingkat internal, perusahaan harus menyampaikan pernyataannya atau maksudnya kepada Bapepam. Setelah menyampaikan Bapepam ini setelah disetujui, underwriter dan emiten segera menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya untuk melakukan go public. Yang ketiga, setelah underwriter dan emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran, Bapepam dengan menyerahkan berbagai persyaratan yang diperlukan. Keempat, setelah pernyataan pendaftaran, Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap permintaan emiten untuk go public.
Bila di tahap evaluasi ini dianggap cukup dan memenuhi persyaratan, maka BAPEPAM akan memberikan izin kepada emiten untuk menawarkan sahamnya ke pasar perdana. Yang keenam ada setelah penawaran perusahaan ini mendapatkan izin, perusahaan segera memasuki pasar perdana dengan melakukan penawaran efek langsung kepada masyarakat. Yang ketujuh ada penjualan saham atau penjatahan saham. Itu apabila jumlah permintaan efek oleh investor lebih besar dibandingkan dengan jumlah efek yang ditawarkan, perlu dilakukannya penjatahan supaya adil. Yang kedelapan ada pengembalian dana. Bila terjadi kelebihan permintaan, berarti juga terjadi kelebihan bayar oleh investor. Yang ke-9 ada penyerahan efek, yaitu penyerahan efek kepada pemesan sesuai dengan jatah yang diterima oleh masing-masing investor. Yang terakhir ada pencatatan efek ke bursa, bertujuan agar efek yang telah dibeli oleh investor bisa segera diperjualbelikan di bursa. Selanjutnya itu ada pelaku pasar modal. Di pelaku pasar modal ini ada 3, yaitu investor, spekulator, akuisitor. Investor ini yaitu instansi atau individu yang melakukan jual beli instrumen pasar modal yang tujuan pemilikan efeknya untuk jangka panjang. Contohnya yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua ada spekulator. Jadi spekulator itu adalah instansi atau individu yang melakukan jual beli instrumen investasi pasar modal untuk tujuan jangka pendek. Biasanya pemain di bursa efek ini lebih banyak. Yang ketiga ada akuisitor. Akuisitor ini merupakan instansi yang tujuan dalam pembelian instrumen investasi ini dalam pembelian saham ini untuk ikut mengendalikan perusahaan yang mengeluarkan saham. Jadi biasanya akuisitor ini akan masuk ke pasar modal bila terjadi penjualan saham secara besar-besaran melalui tender offer sehingga bisa membeli dalam porsi yang besar dan tak ikut dalam manajemen perusahaan. Jadi dari ketiga pelaku pasar modal tadi, investor, spekulator, akuisitor, dari ketiga tersebut yang lebih banyak terlibat dalam kehidupan sehari-hari yaitu spekulator dan investor, karena ada 3 yang membuat dia bertransaksi di dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama ada karakteristik, strategi, dan tujuan. Yang itu kalau dilihat dari karakteristiknya, investor mempunyai time frame jangka panjang sehingga perputaran efek yang dimiliki lambat dan tingkat resiko yang diambil lebih rendah. Nah, yang kedua ada strategi. Investor akan membeli saham bila dinilai harganya wajar dengan jenis saham yang mempunyai tren meningkat, sehingga dalam jangka waktu yang panjang harga saham ini meningkat, dan bila nantinya dijual kembali akan mendapatkan capital gain. Nah, yang ketiga ada tujuan. Jadi investor dalam menawarkan dananya untuk tujuan mendapatkan dana dan capital gain. Sedangkan spekulator sendiri hanya mengharapkan keuntungan dari capital gain. Di dalam pelaku pasar modal ini ada namanya pendekatan investasi. Jadi analisis investasi yang digunakan oleh kedua pelaku pasar modal tersebut berbeda. Investor menggunakan analisis fundamental, sedangkan spekulator menggunakan analisis teknikal. Jadi seperti yang kita tahu, technical analysis itu adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta menghubungkannya dengan trading volume yang terjadi dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Sedangkan fundamental analysis merupakan pendekatan analisis harga saham yang menitik beratkan
pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham dan analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari perkembangan perusahaan, neraca perusahaan, dan laporan rugi labanya. Yang ketiga ada proyeksi usaha, keempat rencana perluasan dari kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai instrumen investasi. Instrumen investasi dibagi menjadi dua, yaitu saham dan obligasi. Saham merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan atau penyertaan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham dibagi menjadi dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan nilai nominal tertentu yang akan dibayarkan saat jatuh tempo dan memberikan bunga tertentu. Obligasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada obligasi bunga tetap, yang kedua ada obligasi bunga mengambang, yang ketiga ada obligasi tanpa bunga, yang keempat obligasi tanpa jatuh tempo, yang kelima obligasi konversi. Materi selanjutnya ada strategi investasi. Strategi investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka waktu. Jangka waktu menunjukkan time frame dari investasi dan petunjuk dalam pemilihan sifat instrumen investasi. Yang kedua ada keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko ini sebagai petunjuk target investasi dan sebagai petunjuk pemilihan instrumen investasi. Yang ketiga ada kebutuhan likuiditas. Kebutuhan likuiditas ini akan menjadi petunjuk pemilihan instrumen investasi dilihat dari likuiditasnya. Likuiditas biasanya menunjukkan tingkat keuntungan, artinya semakin tinggi likuiditas, semakin kecil tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.